Banyak yang nggak tahu kalau iPhone 17 Pro kemarin itu punya fitur yang kameranya itu semakin mendekati kamera sinema. Android jauh banget menurut gua, nggak bakal kebalap sampai bertahun-tahun ke depan. Tapi sayangnya nggak banyak yang bahas soal fitur kamera ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas seputar fitur atau spesifikasi dari kamera iPhone 17 Pro yang belum lama kemarin itu diluncurkan. Kita belum ada juga produknya sendiri, cuman menurut gue cukup menarik karena ada beberapa feature yang sayangnya itu jarang orang bahas, dan bahkan sebenarnya dari Apple-nya sendiri di video launchingnya itu juga tidak diangkat gitu ya. Begitu juga di beberapa video-video promosionalnya yang menurut gue sebenarnya menarik banget, apalagi buat para nerd-nerd soal kamera gitu ya, terutama di videografi. Karena gue memang lebih fokusnya ke video juga. Tapi ya, ada beberapa feature yang menurut gue sayang banget kalau misalkan tidak dibahas. Karena upgrade-nya tuh sebenarnya lumayan signifikan, dan kalian wajib ikutin video ini kalau kalian pengen tahu apa aja yang ada di kamera terbarunya ini, di iPhone 17 Pro. Tapi sebelum masuk ke sana, gue pengen bahas dulu soal 3 kameranya yang dibawa. Karena ini mungkin satu gebrakan baru ya, karena 3 kameranya di iPhone 17 Pro itu udah menggunakan resolusi yang sama semuanya, dan semuanya itu diklaim menggunakan fusion kamera, mereka bilangnya. Cuman gini, sebenarnya ya khas Apple lah gitu, di beberapa marketingnya dengan bahasa-bahasa yang kalau kita interpretasikan kadang suka misleading gitu ya. Tapi tiga-tiganya itu dengan fusion kamera 48 megapiksel yang sebenarnya tidak setara gitu. Karena tetap yang paling bagus itu adalah yang versi main kameranya. Karena kita bisa lihat juga ya, kalau kalian buka di websitenya, dia ada menunjukkan spesifikasi yang lebih jelas juga, dimana untuk main kameranya, dimana fusionnya kalau main kamera itu untuk focal 24mm dan 48mm masih sama dengan generasi sebelumnya, kayak di 16 ini, kayak di 15 juga sama. Dia itu sensornya yang paling bagus gitu, dimana dia individual pixelnya itu di ukuran 1,22 microns gitu, individual pixelnya, yang berarti itu kan hasil dibagi gitu ya dari 48 megapiksel tadi, yang berarti sensornya sendiri secara fisik juga lebih besar gitu, paling besar. Karena untuk dua yang lain, untuk ultrawide dan juga untuk si telefotonya, dia individual pixelnya itu ukurannya cuma 0,7 microns gitu. Jadi perbedaannya ya lumayan signifikan sebenarnya gitu ya, hampir setengahnya, hampir ya mungkin sekitar sepertiga mungkin, atau mungkin ya perbedaannya gue jadi susah juga ya kalau sambil ngitung gitu ya. Cuman ya intinya perbedaannya lumayan signifikan lah gitu. Jadi ya tetap best image quality-nya gua rasa akan tetap berada di main kameranya gitu. Which is buat gua hal yang nggak begitu bagus sebenarnya. Karena itu mirip lah sama 16 Pro. Waktu 16 Pro ini gua kan sebelumnya pakai 15 Pro, cuman memang paling bagus di main kameranya doang. 16 Pro tuh ada rumor, dan memang udah bener ya, dia ada upgrade juga di ultra wide-nya, itu jadi 48 megapiksel juga, dan gue berekspektasi bakal bawa sensor yang sama, yang berarti ultra wide dan main kameranya punya kualitas yang sama. Ternyata enggak, karena walaupun di resolusi yang sama, dia sensor lebih kecil, noise-nya tetap banyak gitu, jadi tetap main kameranya lebih kepake, dan begitu juga terjadi lagi di 17 Pro ini gitu. Walaupun dengan fusion kamera, dengan bahasa-bahasa marketingnya dia lah, tapi ya tetap paling bagusnya tetap di main kameranya gitu ya. Jadi itu sedikit buat secara fisik untuk kamera yang dibawa gitu ya. Tapi kemarin itu sebenarnya yang diumumkan ketika launching yang lumayan disuarakan itu cuma 2 sebenarnya, ProRes RAW sama Genlock. Genlock sendiri gue nggak begitu pakai, gue nggak begitu ngerti juga cara pakainya. Cuman ProRes RAW ini adalah sebuah gebrakan yang cukup besar, tapi di launchingnya nggak terlalu didemoin juga gitu, nggak terlalu dijelaskan secara signifikan. Tapi intinya kalian bisa nge-record file RAW, file yang settingannya tuh cukup mentah gitu ya, belum dikompresi begitu parah, sehingga ketika post processing kalian tuh punya power yang sangat kuat sebenarnya. Kita pernah cobain pakai ProRes RAW juga, tapi dulu tuh harus pakai kamera cinema, harus pakai external recorder gitu kan, dan sekarang tuh cukup menakjubkan ketika sebuah HP itu bisa ngambil ProRes RAW. Dan ProRes RAW ini jangan kalian bandingkan dengan kalau kalian nge-tweak Android gitu ya, terus kalian bisa nge-record video RAW dengan Cinema DNG gitu, beda jauh banget
gitu ya dengan apa yang dilakukan di ProRes RAW. Karena pertama dari segi optimisasi itu udah beda banget, dan ProRes ini memang ProRes RAW dan ProRes gitu ya, itu memang jajaran kodek yang dimiliki oleh Apple sendiri, sehingga ya optimisasinya jauh lebih baik, apalagi kalau kalian editingnya menggunakan Mac gitu ya. Jadi akan enteng juga. Tapi buat yang nggak familiar, kalau kalian nge-record video dengan ProRes atau RAW apapun lah sebenarnya, ProRes RAW atau RAW apapun, dia itu bisa di post processing kita ngatur beberapa settingan-settingan yang kalau di video biasa nggak bisa gitu ya. Kayak contohnya sebenarnya ditaruh juga sih di foto, kalau kalian buka websitenya ya, di situ kalian bisa atur di post processing ISO-nya, lalu kalian bisa atur juga kayak color temperaturnya kalau misalkan kalian salah ngatur white balance gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kayak color space aja dia bisa atur ya sebenarnya di situ, kayak ada raw to lock yang kalian bisa ubah di dalam situ. Tapi intinya ya memang begitu, kalau kalian pakai video RAW ya sama aja lah. Kalau kalian dulu gue pernah nyobain Cinema RAW Lite-nya Canon, gue pernah nyobain Z RAW gitu kan, N RAW juga. N RAW sih kita belum pernah coba untuk edit-edit dalam ya, karena waktu itu tuh agak repot buat masuk Premiere pas gue cobain. Tapi sekarang udah bisa gampang masuk Premiere. Cuman ya untuk ProRes RAW ya kurang lebih mirip-mirip gitu, dan kalian bisa untuk atur beberapa settingan yang gokil di post processing. Bahkan kita pernah pakai Z RAW tuh, kita pernah bahas satu video sendiri, kita bandingin ya RAW-nya si Z RAW dengan ProRes RAW, itu kita turunin highlight yang udah clipping semua gitu ya. Jadi ya bener-bener data yang disimpan tuh mentah banget gitu, yang bisa kita post processing lagi. Dan ini bisa kalian cobain di sebuah iPhone sekarang, iPhone 17 Pro. Nah, lalu dari gambar tadi juga kalian sebenarnya bisa lihat ya yang bagian raw to lock-nya, atau ya kalian juga bisa baca di websitenya. Ini ada satu hal yang buat gue ternyata menarik banget tapi tidak disebutkan ketika launching, yaitu adalah Apple Lock 2. Jadi Apple Lock itu ada yang versi baru, Apple Lock 2, dimana kalau kita lihat di websitenya dia cuma menuliskan wider color gamut gitu ya. Tapi belum ada apa ya, hal yang terlalu jelas juga. Apakah kita bisa record langsung ke dalam Apple Lock 2? Apakah harus ya record RAW tadi, lalu ya kita pakai yang di dalam settingan tadi kan ada RAW to lock-nya, pilih ke Apple Lock 2, apakah harus dari situ atau bisa langsung opsinya dari si kamera pakai Apple Lock 2, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dia akan menawarkan mungkin rasanya akan seperti dynamic range yang lebih tinggi gitu ya. Tapi sebenarnya dia color space-nya sih yang bakal lebih luas, yang mungkin akan menciptakan fleksibilitas yang lebih terlihat profesional lagi. Gue harus kasih tahu dulu ya, Apple Lock sendiri tuh udah wah banget. Dan waktu 15, 16 itu bawa ProRes kita tuh udah nggak pakai gitu. Kita tuh pakai Apple Lock ya. Ternyata yang paling penting tuh Apple Lock-nya. Karena dengan Apple Lock-nya aja kita bisa merekam warna yang kayak kamera mirrorless. Kita ada shoot juga video tuh beberapa yang pakai Apple Lock dengan H265 doang. By the way, H265-nya iPhone itu udah 10-bit 422 gitu ya. Jadi udah sangat proper. Dan ya kita pakein LUT profesional kita yang kalian bisa cek di stdigital.id. Waktu itu ya kalian silahkan cek aja. Kita review DJI R3S full pakai iPhone, B-roll dan juga A-roll-nya. Dan waktu kemarin review Ricoh juga ada beberapa cicilan B-roll yang gue ngambilnya tuh pakai iPhone doang gitu ya. Dan warnanya tuh bener-bener kayak kamera mirrorless. Bahkan si Ricoh itu dengan warnanya hitam gitu ya, dan dia masuk ke dalam bayangan, kita juga masih bisa lihat detail-detail yang ada di dalam bayangan tersebut. Dan ya kalau gue mau grading, gue naikin shadow masih bisa gitu. Datanya masih lumayan kuat. Mungkin ada limitasinya ya dibandingkan kalau pakai RAW. Cuman balik lagi gambarnya tuh menyimpan detail yang layaknya sebuah kamera mirrorless yang itu Apple Lock gitu. Apple Lock aja udah cakep banget. Apalagi kalau Apple Lock 2 nanti gitu. Cuman memang kemarin tidak dibahas sama sekali gitu di keynote-nya ataupun di video-video promosionalnya. Lalu yang juga tidak dibahas, padahal ini juga menarik. Cuman gimana ya gue menjelaskannya? Gue sebenarnya sempat pengen bikin video kalau iPhone itu bisa open gate. Cuman sebelumnya Open Gate-nya itu harus pakai aplikasi terpisah, namanya OpenCam. Tapi gue belum explore terlalu jauh, jadi gue nggak bikin videonya. Dan memang aplikasinya harus ada subscription-nya juga untuk si OpenCam. Tapi ternyata aplikasi tersebut udah nggak ada masa depannya sih kayaknya. Karena Apple-nya sendiri itu udah mendukung Open Gate secara resmi. Kayaknya nanti bakal pakai versi terbaru Final Cut kameranya. Dan kalian bisa lihat ya, di websitenya juga tertulis gitu, dia akan bisa merekam video Open Gate. Which is menurut gua pastinya adalah kapabilitas yang gokil. Yang sebelumnya itu hanya datang di kamera-kamera profesional, di kamera-kamera yang levelnya cinema, walaupun
Kalau sekarang sih emang udah beberapa kamera yang mid range pun itu udah bisa sih merekam open gate. Tapi untuk sebuah HP open gate yang proper ya gue nggak ada lihat sih. Mungkin 17 Pro ini baru yang bakal proper. Dan kita nggak tahu ya dia bakal open gate-nya ini berada di resolusi berapa. Walaupun ya kalau kita hitung-hitung sendiri gue sih punya beberapa gambaran. Kayak contohnya gini, ada satu fitur juga selain open gate ini yang tidak dijelaskan saat launching. Yaitu kalau kalian lihat gambar Final Cut kameranya di dalam websitenya itu terlihat kalau dia menggunakan resolusi 4K dengan aspek rasio 17:9. Which is itu juga fitur yang biasa dibawa kamera-kamera profesional gitu ya. Karena itu adalah 4K DCI. Dan kalian bisa lihat resolusi yang dibawa nggak full 4K, dia 4,2K. Dan mungkin open gate-nya mungkin itu bakal berada di 6K gitu ya. Mungkin. Karena kalau di open gate-nya 6K ya kayak kamera banget sebenarnya. Kamera sekarang banyak yang open gate-nya itu di 6K. Salah satunya mungkin yang paling murah kalian bisa lihat di Fujifilm X-M5 itu udah bisa open gate juga. Dan ya open gate-nya berada di resolusi 6K. Buat yang belum tahu open gate itu gini ya. Jadi sensor itu kan biasanya ukurannya 4:3. Bukan resolusi ya, aspek rasionya. Sedangkan video itu kan biasanya 16:9. Nah, dengan adanya 4K DCI tadi dia 17:9. Tapi intinya sensor itu akan mengcrop gambar bagian atas dan bawahnya itu nggak dipakai gitu untuk mendapatkan gambar yang ya aspek rasio video gitu yang lebih lebar. Sedangkan ukuran sensor itu biasanya lebih ke ngotak gitu, 4:3. Nah, open gate ini menghilangkan limitasi tersebut sehingga keseluruhan bidang sensornya dipakai untuk ngerekam dan hasil videonya pun jadinya 4:3. Tapi bukan soal aspek rasio doang ya, tapi dia menggunakan keseluruhan bidang dari sensornya gitu. Yang ya balik lagi ya, mungkin geek, mungkin ini yang makanya nerdy lah, bukan geek, nerdy. Mungkin ini yang makanya Apple juga nggak umumkan di keynote untuk yang ditonton semua orang gitu kan, karena sangat spesifik. Tapi sangat spesifik dan valid gitu, bukan marketing gimmick. Makanya ya dia nggak keluarin sebagai marketing agenda juga gitu kan, tapi ya dia membawa fitur baru ini yang buat orang-orang kayak gua, buat orang-orang yang demen ngulik-ngulik kamera, ini adalah hal yang sangat menarik gitu kan. Tapi ini yang jelas merupakan kabar yang baik untuk kita-kita gitu ya, pengguna. Cuman kabar buruk untuk si OpenCam gitu ya, karena dia otomatis mati gitu kan, dan dia juga harus subscription, sedangkan Final Cut kamera ini free gitu kan. Sama gue waktu cobain gue ada sebenarnya di sini nih, ini OpenCam. Cuman dia tuh ada limitasi, kalau kalian pengen recordnya tuh pakai Apple Lock, dia cuma bisa di resolusi HD. Ketika kalian ke 4K, dia otomatis gambarnya itu jadi SDR lagi, warnanya nggak bisa pakai Apple Lock. Dan ekspektasi gua ya kalau dari Final Cut kameranya iPhone sendiri di 17 ini, ya harusnya dia tetap bisa Apple Lock dengan kondisinya itu dia open gate gitu dan full resolution yang mungkin resolusinya 6K. Balik lagi ya, kalau kita lihat hitung-hitungannya, karena DCI-nya aja dia 4,2K gitu kan. Jadi ya ekspektasi gua open gate itu bakal berada di 6K. Oke, ini contoh open gate sedikit motong video tadi biar kalian dapat gambaran. Ini 16:9. Ini contoh video normal. Cuman gua kasih ini ya. Ini kalian bisa lihat ya, lensnya juga 24 mili dan ini nggak ngezoom. Ini kalau ngezoom begini, kita fullin ke belakang kayak gitu. Gue mungkin kasih limit di ininya biar kalian jelas. Nah, ini sedotan kan kepotong tuh ya, atau gua limitin deh di atas kayak gini, sebenarnya dia bisa lebih oke. Nah, ini kan kepotong segini nih. Sekarang kita lihat kalau open gate ini udah full kameranya memang segini kalau kalian video biasa. Sekarang kalau kita pakai open gate, nah jadi beda, dia bukan cuma aspek rasio doang, tapi tadi kan bagian sini sama sini tuh kepotong gitu ya. Dan kalau kalian pakai open gate, dia real ada image lagi di atas bawahnya, akhirnya dipakai. Ini keseluruhan sensornya dipakai gitu. Cuma kalau open cam ini kayak yang tadi gue bilang, kalau kita pakai lock, nah tuh nggak bisa. Dia harus ininya kita ke HD dulu, baru dia bisa Apple Lock gitu. Menarik banget, cuman tidak banyak yang bahas. Tapi ya ini masih ekspektasi dengan data yang terbatas aja. Walaupun ya datanya lumayan konkret juga karena udah dari Apple-nya sendiri. Cuman experience-nya nanti mungkin gue akan bahas kalau misalkan gue dapat kesempatan buat nyobain si iPhone 17 Pro ini dalam waktu dekat. Semoga aja. Tapi yang jelas ini adalah fitur yang menurut gue sayang untuk diabaikan kalau kalian memang penggiat di dunia foto video
fotografi gitu ya, fotografi dan videografi, walaupun ya ini lebih ke video aja sih. Tapi ya itu sih beberapa feature yang menurut gue seru buat kita tunggu, patut untuk dipantau, dan kita lihat nanti kalau iPhone 17 Pro udah ready buat dicobain. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan gue kali ini. Kalau ada koreksi saran atau kalian punya pendapat kalian sendiri, atau kalian punya ada satu fitur yang gue lewatkan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang ada Deska, jangan lupa untuk berkarya.